Tensi antara India dan Pakistan kian memanas pasca kelompok militan melakukan serangan mematikan di Kashmir yang menewaskan 26 orang. Kelompok militan yang melakukan penyerangan tersebut memiliki basis di Pakistan, sehingga membuat India menuduh Pakistan atas keterlibatannya. Pasca insiden itu, India dan Pakistan terlibat saling tembak selama 4 hari berturut-turut. Melihat tensi yang semakin tinggi, China dan Turkiye pun buka suara. Apa seruan dari China dan Turkiye di tengah ketegangan India dan Pakistan? Simak selengkapnya dalam video berikut. India terus terlibat baku tembak dengan Pakistan di perbatasan de facto sepanjang 740 km atau 460 mil yang memisahkan wilayah Kashmir India dengan Pakistan pada Senin 28 April 2025. Tentara India menyebut penembakan dengan senjata ringan terjadi tanpa alasan dari beberapa pos militer Pakistan sejak Jumat 25 April 2025 malam hingga Senin 28 April 2025. Baku tembak itu pun terjadi usai serangan oleh kelompok militan pada Selasa 22 April 2025 di Kashmir, India yang menewaskan 26 orang dan melukai sejumlah orang. Insiden penyerangan di Kashmir itu disebut sebagai serangan paling mematikan terhadap warga sipil dalam 25 tahun terakhir. Pemerintah India pun menuduh Pakistan mendukung kelompok bersenjata lintas batas. Di sisi lain, Islamabad membantah keterlibatan dalam serangan tersebut dan menyerukan penyelidikan yang netral. Sementara itu, pejabat keamanan dan korban selamat mengatakan sebelum menembak dari jarak dekat, kelompok militan memisahkan para pria di lokasi penyerangan, menanyakan nama mereka dan menargetkan umat Hindu. Serangan itu kemudian memicu kemarahan dan kesedihan di India yang mayoritas beragama Hindu. Mereka juga menyerukan untuk bertindak melawan Pakistan yang dituduh India mendanai dan mendorong kelompok bersenjata di Kashmir. Akibat insiden penembakan itu, India dan Pakistan melancarkan serangan tindakan terhadap satu sama lain. India menangguhkan perjanjian perairan Indus, sementara Pakistan menutup wilayah udaranya untuk maskapai penerbangan India. Islamabad menegaskan, keputusan India untuk menangguhkan perjanjian perairan Indus adalah keputusan yang amat sembrono. Pakistan kemudian memperingatkan, tindakan apapun oleh India untuk mengalihkan atau menghentikan aliran air ke Pakistan akan dianggap sebagai tindakan perang. Any attempt to stop or divert the flow of water belonging to Pakistan as per the Indus Water Treaty and the usurpation of the rights of lower riparian will be considered as an act of war and responded with full force across the complete spectrum of national power. Pakistan juga mengingatkan, perjanjian air Indus yang dimediasi oleh Bank Dunia dan diteken pada September 1960 itu tidak mencantumkan mekanisme untuk menangguhkan perjanjian secara sepihak. Di sisi lain, pasca serangan mematikan itu, pasukan pertahanan India juga telah melakukan beberapa latihan militer di seluruh negeri, beberapa di antaranya adalah latihan kesiapsiagaan rutin. Pasukan keamanan India telah menahan sekitar 500 orang untuk diinterogasi setelah mereka menggeledah hampir 1.000 rumah dan hutan untuk memburu militan di Kashmir, India. India juga telah mengidentifikasi 2 dari 3 tersangka militan sebagai warga Pakistan. Sementara itu, para pemimpin politik di negara bagian tersebut telah menyerukan kehati-hatian untuk memastikan orang-orang yang tidak bersalah tidak terluka dalam tindakan pemerintah melawan kelompok bersenjata. China sebagai pemain kunci di kawasan India dan Pakistan mengatakan, pihaknya berharap India dan Pakistan akan menahan diri dan menyambut baik semua tindakan yang akan membantu mendinginkan situasi. Ya, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun meminta India dan Pakistan untuk menahan diri dan bekerja sama karena ketegangan telah meningkat. 中方欢迎一切有利于当前局势降温的举措，支持尽快开展公正调查。 作为印度和巴基斯坦的共同邻国，中方希望印巴双方
保持克制，相向而行，通过对话协商妥善处理有关分歧，共同维护地区和平稳定。 Sementara itu, Menteri Luar Negeri China Wang Yi menawarkan dukungan terhadap Pakistan dalam menghadapi kelompok bersenjata serta mengajak negara-negara tetangganya untuk membantu meredakan ketegangan yang terjadi di Asia Selatan tersebut. Wang Yi juga telah berbicara dengan Menteri Luar Negeri Pakistan Muhammad Iskandar melalui panggilan telepon dan menekankan konflik merupakan bentuk kepentingan India dan Pakistan dan hanya menyebabkan ketidakstabilan perdamaian regional. Selain China yang meminta India dan Pakistan untuk menahan diri agar tidak terjadi eskalasi lebih lanjut, Turkiye juga meminta India dan Pakistan menurunkan tensi ketegangan. Ya, Presiden Turkiye Tayyip Erdogan menginginkan deeskalasi antara Pakistan dan India. Sebelumnya pada Jumat 25 April 2025, Iran juga telah menawarkan bantuan untuk memediasi antara Pakistan dan India. Menteri Luar Negeri Iran Syed Abbas Araghchi mengatakan kedua negara memiliki hubungan baik dan merupakan tetangga yang bersaudara. Sementara itu, Sekjen PBB Antonio Guterres mengutuk aksi serangan di Kashmir serta menyampaikan bela sungkawa yang mendalam kepada keluarga korban. Sekjen PBB juga menekankan serangan terhadap warga sipil tidak dapat diterima dalam kondisi apapun. Pesan yang serupa juga datang dari berbagai pemerintahan dan lembaga yang berpengaruh di tingkat internasional dari berbagai lintas golongan. Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian mendesak kedua negara untuk menunjukkan pengekangan diri maksimal demi mencegah eskalasi lebih lanjut. Ya, ketegangan terus melanda India dan Pakistan. Kedua negara berkekuatan nuklir itu bersitegang pasca serangan kelompok militan terhadap 26 turis India di wilayah Kashmir. Hubungan yang sudah sengit itu pun kini semakin memburuk. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus update-nya hanya di YouTube kompas.com.